Selamat malam para pemirsa YouTube dan teman-teman saya sekalian yang dulu pernah bersekolah dengan saya. Waktu SD di Sekolah Dasar Santo Antonius 1 Jakarta, maupun di SMP dan SMA Dapena 1 Surabaya. Selamat datang kembali di dalam channel saya yang sederhana ini, Velodin. Saya akan bercerita, melanjutkan cerita saya di bagian pertama kemarin yang pendek. Walaupun waktu saya melakukan proses editing dan upload video bagian pertama itu mengalami kendala, karena ya maklum baru pertama saya membuat video di YouTube. Saya akan kembali bercerita waktu saya sekolah di Surabaya. Saya di Surabaya bersekolah dan tinggal di rumah adik mama saya nomor 10 di dekat Masjid Agung Al-Falah Surabaya selama 8 tahun, mulai tahun 1992 sampai tahun 2000. Di sana saya lebih merasakan tekanan hidup daripada waktu saya tinggal dan bersekolah di Jakarta di tahun 1989 sampai 1992. Di sana saya sangat terbatas untuk bisa bergaul, merasakan kebahagiaan bersama teman-teman pada waktu saya sekolah. Jadi saya hanya tahu rumah, sekolah, lalu sekolah, balik lagi ke rumah. Begitu juga dengan rumah ke tempat les saya di daerah Beratang, dan kembali lagi dari tempat les saya ke rumah adik mama saya di daerah Masjid Agung, karena saya tidak pernah diizinkan keluar bebas bersama teman-teman. Jangankan keluar bersama teman saya telepon aja ke rumah adik mama saya, kalau dia yang angkat dibilang dibentak, dibilang saya tidak ada, R-nya nggak ada, nggak usah telepon, lalu telepon dibanting. Teman saya pun banyak melapor dan bertanya pada saya waktu saya di sekolah, siapa yang terima telepon saya pada waktu itu? Dan saya jawab, dia itu adik mama saya yang terakhir. Oh, jadi kamu di Surabaya itu bukan tinggal dengan orang tua?
Saya jawab bukan. Orang tua saya ada di kota kecil, bukan di sini. Ya, orang tua saya hanya lulusan SD, jadi beliau juga nggak bisa mengajarkan pelajaran yang lebih daripada SD. Jadi saya disekolahkan oleh adik-adik mama saya. Saya lebih banyak besar di kota orang daripada di kota sendiri. Jadi teman-teman saya itu jadi malas untuk menghubungi saya. Setiap saya telepon dibilang nggak ada. Saya jemput kamu di tempat adik mamamu juga dibilang nggak ada. Padahal saya ada di dalam rumah, di dalam kamar. Saya banyaklah dikatakan kuper, anak mama, dan macam-macam. Kalau saya bukan begitu. Ya, saya inginlah bisa merasakan kebahagiaan seperti teman-teman yang lain. Tapi semua itu tidak semudah yang saya bayangkan. Lebih parah daripada saya hidup sewaktu saya sekolah di Jakarta dulu. Ya mungkin saya juga nggak ngerti ya, adik mama saya itu seperti nggak suka lah dengan saya. Entah beliau itu pernah punya dendam apa dengan saya mulai kecil atau bagaimana. Kayak saya ini dipandang seperti sampah yang nggak ada gunanya, yang cuman memberatkan hidup mereka. Saya merasakan seperti itu. Tapi di sisi lain, keponakan ipar mama saya, dengan mudahnya dia keluar masuk, dijemput temennya, dijemput pacarnya, bisa jalan-jalan, bisa apa, bisa segala macam. Saya sering dibully di Surabaya pada waktu itu, mendapatkan banyak tekanan. Setiap saya keluar, umpama diajak teman bisa gitu, nanti pasti ditanya pulang jam berapa, sama siapa. Padahal teman-teman saya juga itu dan itu. Kayak seperti mereka itu buta ya, dalam arti buta, nggak bisa mengingat, oh ya teman saya itu siapa dan yang pernah nongol itu ya itu aja gitu. Tapi seperti dia itu cuek gitu, nggak mau tahu. Ya saya nggak bisa apa-apa ya, cuman bisa merasakan sakitnya perasaan, tapi nggak bisa apa-apa. Ya mungkin bisa nangis dengan keadaan kok seperti ini ya. Saya keluar dari Surabaya di tahun 2000 bulan April. Itu pun karena saya bentrok terakhir dengan adik mama saya yang sama sekali nggak punya hati, yang maunya sendiri. Pada waktu itu saya di rumah itu
alamatnya di suatu jalan namanya GS, inisialnya GS. Saya hidup dengan berdua dengan ponakan ipar mama saya itu. Nah, ponakan ipar mama saya itu dia punya pacar. Dan zaman dulu kan nggak ada handphone ya, nggak ada handphone. Jadi yang diandalkan cuman telepon rumah. Dan pada saat itu kalau nggak orang kaya itu nggak akan punya telepon yang namanya wireless atau cordless. Mereknya Panasonic, tipenya TX sekian sekian sekian. Kalau nggak orang kaya nggak mungkin punya telepon itu. Paling cuman ya telepon ada di meja, setelah telepon ditaruh. Tapi kalau di rumah adik mama saya itu teleponnya gagangnya bisa dibawa-bawa, mesinnya tetap di sana, gagangnya dibawa. Itu namanya telepon pada zaman itu wireless atau cordless kalau Panasonic memberikan nama itu. Itu tipenya TX atau KX kalau nggak salah. Nah, setiap malam itu biasanya pacarnya telepon atau enggak dia telepon. Saya juga nggak tahu pacarnya orang mana, apa gimana, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba di tahun, kalau nggak salah 1999 akhir atau tahun 2000 awal pada waktu itu, sebelum kejadian itu menimpa saya. Jadi keponakan ipar mama saya itu ternyata punya pacar di daerah Kalimantan, entah itu Banjarmasin entah mana gitu. Dia pun sering telepon. Jadi kalau nggak pacar yang telepon, dia yang telepon ke sana. Jadi interlokal. Nah, setelah dia sering pakai, pada waktu itu kan di rumah adik mama saya itu ada kantor kan. Kantor itu tempat untuk menerima orderan-orderan angkutan ekspedisi truk. Saya sebut dengan inisialnya, truknya namanya PTSM. Nah, pada waktu itu pegawai itu disuruh bayar teleponnya. Dan ternyata telepon itu habis sekitar 5 juta sampai 5.500.000. Nah, sedangkan keponakan ipar mama saya itu sudah nggak di sana, dia pulang lah ke rumah orang tuanya sendiri di daerah Baratajaya. Pulang, dan akhirnya saya hidup di sana sendiri, dan adik mama saya itu pindah ke rumah kebangunan yang saya tempati. Saya nggak tahu menahu tentang semua itu. Tahu-tahu adik mama saya itu menuduh saya interlokal ke daerah Kalimantan itu. Saya bilang, saya mana pernah punya teman di Kalimantan. Sedangkan teman-teman saya itu cuma di Surabaya ini aja. Teman sekolah itu pun. Loh, ini kok bisa sampai muncul nomor Kalimantan ini bagaimana? Loh ya, saya nggak tahu. Saya bilang begitu. Coba aja tanya itu, yang inisialnya S itu. Nah, dia kan sering pegang itu telepon wireless itu. Tiap malam dia bawa ke kamarnya. Tahu-tahu saya yang ditodong, katanya saya yang pakai. Kan aneh. Nah, dari sana saya sempat merasa tertuduh,
tertekan. Akhirnya saya sempat nggak makan pada waktu itu. Untungnya saya di kamar itu punya biskuit Konghuan. Pada waktu itu mama saya, almarhum mama saya bawa lah dari kotanya ke tempat saya tinggal itu. 2 kaleng. Ya saya nggak makan, saya ya makan biskuit itu aja. Saya kuat-kuatkan biskuit itu bisa kira-kira cukup lah 2 kaleng itu untuk 1 minggu. Untung ya waktu itu kamar mandinya itu ada di dalam kamar, jadi saya nggak pernah keluar. Saya keluar itu cuman menaruh cucian baju kotor aja, habis itu masuk lagi. Saya melihat mereka sudah males, sudah nggak senang gitu. Saya nggak berbuat, tapi saya kena nodanya. Saya merasa tidak adil. Akhirnya kira-kira hampir seminggu itu ipar mama saya masuk ke kamar saya. Ngapain kamu di kamar terus, gak pernah keluar, gak makan gini-gini? Saya gak bisa jawab apa-apa, saya diem aja. Pada waktu itu saya gak bisa ngomong, gak bisa seperti ini. Saya gak bisa ngelawan, gak bisa apa. Saya diem, saya hanya bisa merasakan kepahitan itu. Saya nggak berbuat, tapi saya yang dituduh. Habis itu saya disuruh bayar. Ya saya bilang, bayar dari mana? Saya kerja aja di toko komputer aja baru, suruh bayar bagaimana? Kayak dia itu nggak punya hati, nggak punya rasa sama sekali. Nggak, kalau orang kasar bilang nggak punya otak. Sampai kapanpun saya akan ingat kejahatan, kebaikan apa yang pernah saya alami. Saya akan ingat. Bagi saya, terserah orang mau ngomong saya ini pendendam apa bagaimana, tapi itulah saya akan record itu sampai saya mati. Karena apa? Ya, saya juga bukan orang paling benar. Cuman saya coba berjalan di jalan yang benar sebagai manusia. Mereka juga punya agama kok. Saya juga punya agama. Bagi saya ya bukan seperti itu. Cobalah tanya sama si keponakannya, apa namanya, ipar mama saya itu. Coba dia panggil, atau enggak unjukkan itu print-printan. Itu kan bisa di print itu di Telkom kan. Printnya ada kira-kira 5 atau 10 kertas print-printan yang pakai continuous from gitu, yang nyambung itu. Cuma ya ipar mama saya kayaknya melindungi keponakannya dari semua itu dan menjatuhkan kesalahan itu pada saya. Akhirnya ya udah nggak kuat. Pada waktu itu adalah keponakan mama saya datang dari kota di mana mama saya tinggal. Terus dia bilang, kamu mau ikut pulang? Ya mungkin itu adik mama saya sama iparnya itu cerita sama keponakannya mama saya. Terus dia nawarin saya untuk ngajak pulang ke kota di mana mama saya tinggal. Akhirnya saya udah nggak banyak pikir. Saya nggak banyak pikir barang saya di sana bagaimana. Yang penting saya ambil tas, saya masukkan semua itu baju-baju ke tas saya itu. Jadi komputer, keyboard, musik itu juga nggak saya bawa. CD saya, kaset saya, mobil-mobil Tamiya saya, semua itu nggak saya bawa.
Saya udah nggak mikir itu, yang penting saya mau keluar dari tempat ini, saya mau nyari nyaman, saya nggak mau ditekan-tekan, nggak mau dibully-bully, nggak mau dituduh-tuduh. Akhirnya saya April tahun 2000 saya keluar dari Surabaya. Tapi untungnya saya udah berhenti kerja di toko komputer itu. Dan pada waktu saya keluar dari Surabaya, saya juga nggak ngubungin teman saya kan, karena saya nggak punya handphone pada waktu itu. Saya kepingin handphone aja sampai nggak bisa beli. Dan saya juga nggak tahu lah nomor teman-teman saya itu berapa. Dan lagian kalau nomor biasa telepon ke handphone kan mahal. Jadi saya nggak sempat menghubungi mereka. Jadi teman-teman saya itu pada nyari di mana si R ini, kok nggak pernah muncul, kok nggak ada kabar. Akhirnya pada suatu saat saya menelpon dari kota di mana saya tinggal yang baru. Saya telepon melalui waktu itu masih ada zaman warnet ya, wartel, warung telekomunikasi. Kalau warnet itu tempat internet. Nah, saya telepon ke teman saya, nomornya pada waktu itu XL 081 830 3438. Ya, dia salah satu teman yang satu kelas juga waktu SMP dengan saya, tapi SMA-nya dia pindah ke SMA Santa Maria di Jalan Raya Darmo. Akhirnya saya cerita sama dia. Oh, sampai sebegitunya ya. Iya, saya bilang, lebih baik saya pulang lah. Saya juga punya orang tua kok. Sampai dia mengatakan, saya kira dulu kamu tinggal di Surabaya itu, di dekat Masjid Agung itu rumah orang tuamu. Saya bilang bukan, itu adik mama saya, nomor 10. Kok orangnya seperti itu ya? Saya bilang, ya kamu nilai aja sendiri. Terus dia bilang, nanti kapan-kapan ya aku mau ke tempatmu, minta tolong lihatkan komputerku. Pada waktu itu dia punya komputer build up mereknya Acer Aspire, pakai prosesor Celeron slot 1 pada waktu itu, bukan FCPGA, bukan, masih slot 1, masih besar. Celeron 266 kalau nggak salah. Itu udah paling top itu. Kalau nggak orang kaya nggak mungkin beli. Terus akhirnya dia waktu itu ngajak sopirnya ke tempat saya, pakai Suzuki Baleno warna hijau tua, plat nomornya L103. Saya masih ingat sampai sekarang. Ya, dia akhirnya bisa ketemu saya dan ngomong-ngomong, dan nggak lama sih, paling 1 jam lah, terus dia pulang lagi ke Surabaya. Ya saya bilang, ya saya titip pesen aja, nanti kalau teman-teman yang lain cari saya, bilang saya udah pindah. Kalau mau ngubungin saya ya di nomor telepon rumah saya. Jadi pada waktu itu mulailah teman-teman saya udah tahu nomor telepon rumah yang saya tinggali yang baru itu. Nah, pada telepon ke sana, oh kamu kok nggak ada kabar ya, gini. Ya, akhirnya saya cerita. Perjalanan baru
di kota di mana orang tua saya tinggal. Di situ pula kehidupan baru saya mulai berjalan. Saya hidup dengan beliau (20 tahun). Setelah itu beliau meninggal di bulan Juli tahun 2020. Waktu COVID masih gila-gilaan di Indonesia. Tapi orang tua saya bukan kena COVID. Beliau meninggal karena kena serangan stroke 9 hari. Lalu di kota tempat saya tinggal, saya belum bisa kerja sendiri. Akhirnya saya ikut keponakan mama saya yang ngajak saya pulang ke kota saya itu kerja di tempatnya. Ya kerjanya udah macam kuli lah, angkat-angkat barang, aqua, galon, botol besar, botol tanggung, gelas, LPG. Pada waktu tahun 2000 tuh nggak ada LPG 3 kilo, LPG semua 12 kilo, warna biru. Saya kelilingan bawa mobil pickup ikut dia. Nah setelah saya merasa kok nggak kuat ya, saya kerja seperti itu. Akhirnya mama saya punya lahan di rumah itu, ada toko, waktu itu disewakan. Akhirnya sewanya nggak disewakan lagi, ditarik balik. Akhirnya saya dibukakan toko. Nah cuman ada cumannya, mama saya memberikan modal itu bukan menurut apa yang saya mau dibukakannya itu, tapi menurut yang beliau mau. Ya saya berkeinginan, saya pengen buka toko lah, kecil-kecilan, apa toko elektro, apa toko komputer ya. Ya saya senangnya toko komputer. Apa pada waktu itu kan kaset pita itu kan masih laku ya. Saya pengen jual kaset lah, jual CD gitu. Cuman saya lihat juga di tempat saya tinggal itu kok nggak seperti Surabaya gitu. Kayak barang-barang begitu itu bukan asing ya, maksudnya pasarnya nggak ada. Kalau di Surabaya kan jangankan kaset, CD aja kayak kacang goreng. Jadi ya mau nggak mau ya saya terima lah. Mama saya bukakan itu, dibukakanlah toko jualan air minum, jual LPG. Pada waktu itu ya sebenarnya nggak sesuai lah dengan kriteria saya. Akhirnya di tahun 2002 itu ada lagi kakak sepupu saya dari anaknya kakak mama saya yang laki pertama, anak kedua itu ngajak mama saya buka usaha mobil Tamiya waktu itu. Nah dia bilang, ayo buka usaha ini, Tamiya lagi rame, dia bilang. Terus mama saya tanya, lah aku suruh modal berapa? Nah dia bilang, ya masing-masing modal 20 juta. Nah mama saya percaya aja, ya kan, namanya mama saya kepingin cari untung. Nah pinternya dia ngomong, nanti bukanya di toko ini ya, dia bilang gitu. Ya mama saya ya aja. Nah ternyata dia licik, uang sewa nggak bayar, habis itu ngambil
galon minum merek Sam itu juga nggak pernah bayar. Sampai mama saya sampai bilang, itu nanti kalau dia ambil air ya, kamu catat. Aku bilang aku udah catat. Soalnya mama saya ngeliat udah bolak-balik itu dia buka galon itu, nuangkan ke guci itu, gucinya galon, itu udah berapa kali. Padahal saya nggak pernah minum air galon itu. Saya minumnya ya air yang di belakang apa, yang di rumah. Akhirnya kerja lah, kalau nggak salah 1 atau 2 tahun ya. Akhirnya mama saya kok lama-lama lihat kok tambah lama tambah sepi. Akhirnya mama saya memutuskan untuk udah tutup aja, tokonya mau tak pakai lagi. Nah, mama saya tanya, mulai tahun 2002 sampai sekarang itu dapat untung berapa? Nah, dia dengan nggak merasa bersalah, nggak merasa apa. Mama saya dikasih uang 2 juta pada waktu itu. Mama saya nggak terima dong. Duh, masa kerja 2 tahun, setahun 2 tahun saya cuma dikasih untung 2 juta. Habis itu uang 2 juta itu dilempar sama mama saya di depan toko itu. Dia bilang, kamu jangan kurang ajar. Saya disuruh keluarkan modal 20 juta, tapi dalam 2 tahun kamu kasih uang saya cuma 2 juta. Kamu kira saya nggak pernah pegang uang 2 juta? Mama saya udah pegel, udah mangkel gitu, dibohongin. Berarti selama ini yang kamu buat kulaan untuk modal barang di toko ini itu bukan uang kamu. Kamu bilang katanya modal 20-20. Loh, kalau 20-20 bisa gede dong. Nah, dia dulu jualnya bukan merek Tamiya. Kalau merek Tamiya oke lah, mungkin barang sedikit harganya besar. Nah, itu yang dijual apa? Merek Aldi, merek Jada, merek Cina-Cina itu. Jadi dia itu beli mini 4-wheel drive itu apa? Bodinya dijual sendiri, sasisnya dijual sendiri, dinamo dijual sendiri, velgnya jual sendiri, sampai ban karetnya pun jual sendiri. Nah, itu waktu ngitung-ngitung sama mama saya itu, bukan dia dikembalikan menjadi 1 dus, bukan. Jadi kayak ban segala macam sama dia dihitung satu item. Wah, mama saya tambah gila marahnya. Akhirnya nggak terima, mama saya manggil kakak sepupu saya yang satunya yang ngajak saya pulang dari Surabaya itu. Terus dia kayaknya membela sama yang kerja sama mama saya. Saya dikatain sama mama saya, kamu nggak usah ikut dia. Saya manggil kamu di sini sebagai penengah, bukan sebagai pembela dia. Akhirnya mama saya udah nggak bisa ngomong. Mama saya cuma dapat barang rongsokan begitu itu yang udah pretelan semua. Akhirnya ya sama beliau dijual pelan-pelan. Ada orang beli, cari, ya dijual. Akhirnya dibukalah toko kembali lagi, jualan air lagi. Mama saya kayaknya seneng dengan pedagang begitu, karena ya gitu mama saya itu senangnya mencontoh. Beliau itu senangnya mencontoh, padahal belum tentu apa yang dicontoh itu bisa sama. Orang boleh mencontoh usaha orang, tapi keberuntungan itu tidak sama. Keberuntungan itu yang menentukan itu adalah Tuhan yang menciptakan kita.
Pekerjaan kamu boleh sama, tapi keberuntungan tidak akan sama. Akhirnya pada suatu saat handphone mulai booming pada waktu itu, Polyphony ya. Saya kerja pelan-pelan, saya bisa membeli pada waktu itu ya nggak bagus lah, jadi bilang entry level ya, Nokia entry level pada waktu itu, Nokia 3530. Jadi dia berwarna tapi warnanya cuma 4096 gradasinya, jadi kasar-kasar begitu. Dan sudah Polyphony. Saya paling seneng waktu itu, paling ingat judulnya lagunya Nokia itu Espionage sama Songet. Itu terngiang-ngiang sampai sekarang lagu itu, ringtone-nya. Nah, pada waktu itu saya beli di counter lah ya, di toko handphone di tempat saya. Pada waktu nggak salah saya beli 1.750.000 pada waktu itu, Nokia 3530. Wah, saya senangnya luar biasa. Warnanya biru, casingnya, tulangannya transparan. Ya itulah, saya pertama kali punya handphone berwarna Nokia. Akhirnya pada waktu itu setelah saya beli, saya lihat di toko itu. Saya tanya, "Loh, itu apa kok? Lagi ngapain pakai komputer itu?" "Oh, lagi ngisi handphone." "Handphone bisa diisi? Diisi apanya maksudnya?" "Ini diisi lagu, diisi musik." Pada dasarnya kan saya orangnya senang otak-atik mulai kecil. Jadi saya nggak ada yang ngajarin, saya duduk aja di sebelahnya itu engkau yang punya counter itu. Saya lihat aja itu softwarenya apa namanya, dia pakai kabel apa. Saya ingat semua. Setelah saya ingat, nah pada waktu itu saya kan nggak punya modal. Saya kan nggak berani ya minta mama saya. Nanti takut mama saya ngomel. Lagian kan itu mungkin peralatan begitu-begitu juga nggak murah. Untungnya saya punya komputer sudah di rumah waktu itu. Jadi apa yang saya lepaskan? Saya dulu punya keyboard musik Yamaha tipe PSR 730. Pemberian mama saya pada waktu saya ulang tahun di tahun 1999. Saya minta waktu itu mama saya belikan saya di Surabaya, di apa namanya, rumah musik Melodia di Jalan Pucang Anom, seharga 8.500.000. Wah, saya senangnya setengah mati. Nah, pada waktu sudah saya berbalik ke kota saya sendiri, keyboard itu ada di sana. Terus pada waktu itu saya dimintain tolong sama orang kelenteng ya, suatu kelenteng. Saya dimintain tolong untuk main musik pada waktu itu, mengiringi ibu-ibu kur di kelenteng tersebut. Nah, di sana itu ada bapak-bapak yang mengajarkan kur ya, sebagai dirijen juga lah. Nah, dia suka tuh tanya sama saya, nggak dijual itu keyboardnya. Saya bilang kalau saya dijual saya mau beli apa, ini juga kenang-kenangan saya ulang tahun dikasih mama saya gitu. Terus dia bisik-bisik sama saya, nanti kalau dijual jangan lupa ya hubungin saya. Nah, pada saat saya ingin kerja jualan ringtone itu kan saya nggak punya modal, ya kan. Akhirnya saya jual lah itu keyboard PSR Yamaha PSR 730 itu ke orang itu seharga 4 juta. Pada waktu itu ya jujur blank lah, saya nggak, itu kalau dijual sekitar 6 juta, 5,5 juta itu masih laku. Saking saya ingin punya modal untuk kerja itu. Akhirnya waktu itu saya punya mobil Panther pickup
Saya bawa lah pakai mobil penter saya itu tuh ke rumahnya orangnya tanpa sepengetahuan mama saya. Sehari 2 hari mama saya sempat tanya, kok nggak kelihatan keyboardmu itu. Saya bilang dipinjam sama teman saya. Nah mungkin sehari 2 hari ya dianggap biasa ya. Lama-lama seminggu lebih, kok nggak pulang-pulang itu keyboard. Akhirnya saya buka lah. Saya bilang keyboard itu dijual. Saya jual. Lalu untuk apa? Nah pada waktu itu saya udah beli alat-alatnya itu, udah beli kabelnya, udah beli softwarenya untuk ngisi ringtone-nya. Nggak hanya Nokia aja. Ya pada waktu itu ada Samsung, saya juga beli kabelnya. Ada Siemens juga saya beli. Dari sanalah saya bilang keyboard dijual itu pada suatu saat akan bisa dibeli lagi. Itu mama saya sempat marah. Buat apa kamu kok jual itu? Kamu bilang aja sama aku, tak pinjemin dulu uangnya. Berapa sih kamu jual keyboard itu? Aku bilang gak usah lah. Udahlah, lupakan aja. Nanti kalau aku punya uang, itu barang bisa dibeli lagi, lebih bagus lagi, lebih baru tipenya. Akhirnya mama saya nggak bisa ngomong, ya sudahlah. Sebenarnya mau diganti itu. Jadi istilahnya uangnya kasih saya 4 juta, saya suruh ambil lagi itu keyboard, tapi saya nggak mau. Akhirnya saya sempat jaya pada waktu itu ya, beberapa tahun, mulai tahun 2003. Saya jual ringtone, jual wallpaper, jual game, jual tema. Dulu itu nggak ada seperti sekarang. Oh download, oh bluetooth, oh pakai wifi, nggak ada. Handphone yang begitu-begitu tuh handphone di kelas 3 juta sampai ke atas. Pada waktu itu Nokia paling mahal pada zaman itu ya, orang-orang banyak pakai itu 7650. Wah itu sudah top sekali. Itu nomor duanya komunikator 9210 sama Nokia kalau nggak salah 8550 waktu itu masih hitam putih. Itu 7650 itu udah ada kamera, udah ada sembarang, cuman dia nggak ada memorinya internal, cuman 4 mega kalau nggak salah. Itu orang sudah senang padahal kameranya cuman VGA 300 pixel, bukan megapiksel. Itu sudah orang senang sekali. Nggak, orang kaya nggak beli. Waktu itu keluar di harga 7.600.000 waktu itu. Tapi saya nggak tertarik dengan 7650. Akhirnya Nokia mengeluarkan adiknya lah, Nokia 3650 yang bisa ada memorinya. Nah, jadi 3650 itu untuk kaum menengah ke atas. Kalau 7650 itu kaum prestisnya. Kalau 3650 itu aneh, keyboardnya itu keliling. Saya pernah pakai itu second 3650. Akhirnya saya berjaya lah, jualan ringtone itu, jualan game, jualan wallpaper, jualan tema. Saya mengikutin terus. Ada handphone baru apa, saya harus cepat bisa beli kabel, beli softwarenya untuk apa? Untuk inject masuk ke dalam handphone itu. Jadi nggak pakai wifi, nggak pakai bluetooth, nggak pakai infrared. Pada waktu itu infrared masih ada yang nggak ada infrarednya. Saya sampai beli infrared, sampai beli bluetooth segala macam. Pada waktu itu bluetooth saya pertama itu mereknya Beyonton. Belinya di Jakarta waktu itu. Saya beli semua itu, infrared, bluetooth, kabel-kabel itu. Tapi di Jakarta. Pada waktu itu ada lah ya,
suatu iklan pada waktu itu, marketplace yang besar dulu itu, dulu zaman nggak ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau nggak ada dulu. Dulu mereka berjualan di mana? Di Kaskus. Kaskus itu media jual beli terbesar di Indonesia dulu. Jadi saya tahu ada orang jual di Jakarta itu yang melalui Kaskus. Akhirnya waktu saya ada acara undangan kawin saudara, saya ke Jakarta. Setelah acara undangan kawin, ya saya minta kakak sepupu saya itu antar ke toko itu untuk beli. Ya di sanalah terus itu mulai cikal bakal saya berkiprah menjalani jualan ringtone. Akhirnya saya pernah jadi orang enak pada waktu itu, tanpa bayar itu. Cuman ya pada dasarnya saya dulu sebagai anak orang nggak punya, terus tiba-tiba pegang uang ya. Jadi apa yang saya inginkan itu saya beli, saya nggak bisa ngerem. Dan saya kan senangnya barang-barang elektronika. Saya dulu itu sebulan itu bisa ganti handphone 5-6 kali dulu. Benar, saya bilang apa adanya. Mau handphone baru, mau handphone second, saya makan semua. Saya senang, saya lihat di counter bagus, saya ambil, saya beli. Nggak senang seminggu lagi jual lagi. Saya nggak peduli ruginya berapa. Yang penting hati nyaman. Nah, di sanalah saya nggak bisa ngatur uang, nggak bisa mengerem. Karena apa? Karena pada waktu saya kecil, saya minta sesuatu aja itu baru tahunan baru barang itu datang, baru barang itu ada di depan mata saya. Ya karena mama saya memang orang nggak punya, jadi saya punya istilahnya dendam lah di hati saya. Saya cuma bilang gini, awas ya kalau saya bisa kerja, jangan pernah melarang saya. Mau apapun, saya mau beli apapun, jangan pernah melarang saya. Yang penting saya tidak berbuat morsal, berbuat yang nggak benar seperti narkoba, minum-minuman, perempuan, atau judi. Itu enggak, saya nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Ya saya habisnya uang itu di barang-barang begitu-begitu. Jadi saya pernah jadi orang sukses, ya walaupun nggak sukses keponakan atau saudara mama saya. Ya pada waktu itu saya nggak punya pikiran saya mau beli rumah atau beli mobil ya. Karena apa? Mobil sudah ada, dikasih sama saudaranya di Jakarta itu, saudaranya mama saya. Jadi saya cuma hanya tinggal nyupirin lah, seperti saya ini supir mama saya. Mama saya butuh ke Surabaya, saya antar. Jadi saya nggak pernah mikir, saya pengen beli mobil atau beli rumah. Rumah sudah ada waktu itu, walaupun itu bukan rumah mama saya, rumah adiknya nomor 9. Ya, namanya anak dari seorang ibu yang nggak bisa memenuhi seperti saudara-saudaranya lah. Jadi saya nggak bisa ngatur uang pada waktu itu. Apa yang saya mau, saya beli. Tuh.
Ya terus akhirnya saya pernah mengenal seorang perempuan di tahun 2004. Cuman mama saya nggak setuju karena perempuan itu nggak bisa mengambil simpati mama saya. Akhirnya mama saya nggak ACC. Akhirnya di tahun 2005 saya dikenalkan dengan keponakan teman mama saya, teman satu pekerjaan. Mama saya kan kerjanya seorang penjahit dulu waktu saya masih bayi. Nah ini temannya. Nah temannya ini punya keponakan di Surabaya. Nah itu keponakannya itu yang dijodohkan ke saya. Tapi ya namanya perjodohan ya nggak bisa saling menerima, karena kita juga merasa nggak enak ya. Saya nggak enak sama mama saya melihat orang tua saya. Saya juga nggak punya saudara. Mama saya pada waktu itu sudah tua. Nah, sedangkan dari pihak yang perempuan, karena tantenya teman mama saya. Jadi kita sama-sama menerima perjodohan ini sebelah tangan. Saya dulu pernah menikah di tahun 2008 dan berpisah di tahun 2010 bulan Desember. Hanya 2 tahun usia pernikahan saya. Ya bagi saya ya mungkin ini memang harus jalan hidup saya ya. Mungkin ya namanya manusia hidup di dunia ini memang membayar karma ya, membayar karma masa lalu, karma yang belum terselesaikan, menyelesaikan karma. Kita hidup, manusia hidup di dunia ini karena apa? Karena karma yang belum terbayar. Makanya kita semua ada di dunia ini. Makanya di ajaran agama Buddha itu, kenapa kita hidup di masa sekarang ini, yang kita rasakan ini kadang ada yang enak, ada yang tidak enak ya. Itu ada sangkut pautnya dengan karma masa lalu, karma di kehidupan kita masa lalu yang tidak pernah kita tahu. Karena apa? Kita lahir, mau dilahirkan ke dunia lagi itu, kita dicuci, otaknya dibersihkan dengan suatu cairan ya katanya, diminumin apa gitu, itu kita semua akan terreset, kita menjadi hidup baru. Dan karma-karma kita yang belum selesai itu harus diselesaikan. Dan di ajaran agama Buddha itu mengatakan kalau ingin kehidupan masa yang akan datang akan lebih baik, ya kamu harus menjalani karmamu di kehidupan sekarang yang lebih baik lagi. Jadi karma-karma itu kalau sudah tuntas, sudah selesai, manusia nggak akan hidup di dunia ini lagi. Kalau karma manusia itu buruk ya dia mungkin dihidupkan lagi di dunia lain seperti binatang. Di binatang itu pun ya ada kastanya juga, ya kan? Ada yang karnivora, ada yang sebagai predator, nah, ada yang apa? Nah, kita ada kelas-kelasnya di situ. Begitu juga dengan manusia. Manusia kan begitu, mengklasifikasikan menurut apa? Menurut harta dan kekayaan mereka. Kalau Tuhan nggak ada klasifikasi gitu, nggak ada. Oh kamu kaya harus dengan yang kaya, oh kamu yang miskin harus dengan yang miskin. Bukan begitu. Cara Tuhan itu bukan begitu. Cara Tuhan itu kita sebagai manusia harus merangkul semua, walaupun dia bukan saudara kandung, bukan saudara apa, kita sama-sama manusia.
makhluk hidup yang diciptakan Tuhan secara sempurna, ya harusnya harus saling tolong menolong. Jangan, oh itu ada orang miskin, udah kita lari aja, pura-pura nggak tahu. Itu bukan tambah menjadikan kamu karma baik, tapi karma buruk. Walaupun itu sekecil seperti itu ya, simple itu ya, tapi itu menjadi karma buruk. Jadi lebih baik hindarilah hal-hal yang seperti itu. Jangankan seperti itu, kita nginjak semut aja nggak boleh. Kita membunuh makhluk hidup yang bernyawa aja nggak boleh. Jadi maka dari itu, kalau anda semua, para pemirsa dan teman-teman di luar sana, ya walaupun tidak sereligi dengan saya, bisalah berpikir lebih bijak. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Mati pun gak bawa apa-apa, cuman bawa apa? Amal ibadah kamu sama dosa-dosa kamu itu yang kamu bawa, yang akan menyertai kamu. Ya memang saya gak pernah mati ya, tapi saya mempercayai itu. Saya bukan sok agamis, bukan sok orang paling hebat, paling top, bukan. Tapi saya berusaha untuk belajar. Di sisa usia saya ini yang gak pernah akan tahu saya akan hidup kapan, sampai kapan, jam berapa. Itu kalau bisa saya memberikan yang terbaik. Makanya saya melalui channel YouTube ini ya semoga bisa membantu memberikan karma baik kepada anda semua, kepada teman-teman saya yang saya kenal dan yang tidak saya kenal di jagat persaiberan ini. Manusia hidup itu bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan. Umur manusia itu cuma berapa? 24 jam. Bukan setahun 2 tahun. Jangankan setahun 2 tahun, kamu besok bisa hidup lagi tuh karena anugerah Tuhan. Kamu diberikan napas, diberikan kehidupan, diberikan jantung yang bisa memompa kamu punya darah, listrik yang ada di dalam tubuh kamu. Semua bekerja menjadikan tubuh kamu itu bisa hidup kembali. Bayangkan orang-orang di sana yang kita tidak pernah tahu, tiba-tiba kita menerima kabar, orang itu si A meninggal, si B meninggal, jam sekian. Belum tentu hidup mereka itu 24 jam. Mungkin ya, bahkan anda atau teman-teman saya semua yang ada di dunia cyber ini sekarang bisa ngomong dengan saya, belum tentu besok pagi Anda bisa menonton ini lagi. Kalau Tuhan mengizinkan saya, memberikan saya hikmat hidup, ya saya bisa melanjutkan video ini. Tapi kalau Tuhan bilang kamu harus kembali, ya sudahlah, sampai disitulah kehidupan saya. Ya, dengan ini saya akhiri dulu story hidup saya. Nanti akan saya lanjutkan lagi di episode berikutnya. Karena ya mohon maaf, perangkat atau handphone saya ini sudah bukan handphone yang hebat. Saya hanya pakai handphone yang
ya ala kadarnya untuk membuat video ini. Saya ngeditnya juga ya yang tipis-tipis lah. Yang penting saya bisa mencurahkan cerita kehidupan saya pada kalian, pada Anda semua yang belum pernah mengenal saya. Ya semoga apa yang saya bicarakan ini bisa bernilai positif. Kalau sekiranya ada yang tidak cocok ya dibuang saja, diabaikan. Ya cukup segini dulu, saya akhiri. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share-nya ke semua media sosial kalian untuk membantu saya bisa menjadikan channel ini, channel yang sangat-sangat muda ini bisa berkembang. Ya nanti di lain waktu mungkin saya akan buat video yang lain, mungkin entah konten apa ya, yang penting dalam kehidupan saya. Itu aja. Sekian dulu video ini. Terima kasih. See you.